Halo, Bisa hari ini apa kabar? baik. Saya baik. Besok libur ya sekolahnya ya? Iya, Nah, jadi masih ingat nggak nih kemarin kita belajar apa saja? uang. Oke, betul. Kita belajar peluang ya. Dan hari ini kita lanjut ya? Iya, Oke, kita lanjutin nih hari ini. Sudah siap belajar belum? udah. Oke, kalau udah siap, aku shifting deh. Nah, sudah terlihat? Udah. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngelanjutin belajar peluang sama ada aku tambahin nih kombinatorika, kombinatorika dan peluang. Nah, lanjut deh. Nah, biasanya kayak kemarin ya, kombinasi itu dia tidak mempertimbangkan urutan. Jadi urutannya tidak penting nih. Seperti menentukan kemarin ya, seperti menentukan tim, kelompok, pasangan. Gunakan kombinasi NR. Bagaimana nih kemarin rumusnya? N faktorial per R faktorial kali N kurang R. N faktorial ya, benar betul. Nah, selain ada kombinasi, ada juga permutasi. Kalau permutasi biasanya dia mempertimbangkan urutan atau urutannya menjadi penting. Biasanya berarti kalau mempertimbangkan urutan itu berarti biasanya punya syarat. Nah, biasanya dia itu kode, terus plat nomor, susunan huruf. Kalau permutasi apa nih rumusnya? Permutasi NR akan sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. N kurang R faktorial. Nah, betul. Nah, lalu kemarin kan kita juga sudah belajar peluang ya. Jadi, peluang itu adalah kejadian. Kejadian ini eh, biasanya yang diinginkan, yang diinginkan dibagi sama total keseluruhan kejadiannya. Nah, lalu ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel itu biasanya seluruh kemungkinan kejadian. Gitu. Nah, biasanya juga pakai komplement. Masuk nih ke contoh soalnya deh. Nah, kita kemarin kan sudah sampai medium ya. Nah, aku lebih banyak soal yang hard, tapi kita mulai dulu deh dari easy. Aku kayaknya cuma satu nih. Nah, jadi untuk soal pertama nih, terdapat 5 siswa yang ingin membentuk kelompok terdiri dari 3 siswa. Banyak kelompok berbeda yang dapat dibentuk. Berarti bagaimana nih? Seperti kemarin. Berarti kalau ditanya banyak kelompok berbeda yang dapat dibentuk, dia tidak punya syarat ya? Yang Oke. Berarti dia tidak punya syarat kombinasi untuk pembentukan kelompoknya. Pembentukan kelompoknya. Kelompok. Nah, maka kalau dia tidak bersyarat, dia pakainya kombinasi ya. Berarti kombinasi dari apa nih? 5 5, 3 ya? 3 Oke. Jadi berapa nih? 5 faktor 5 dia. faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke, betul. Jadinya bagaimana nih? 5 dikali 4 dikali 3 Kali faktorial. 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial. Hmm, Ini bisa dieliminasi ya? ya, Nah, dua jadi puluh per hasilnya 2. berapa nih? 20/2 atau sebanyak 10. 10 kelompok. Nah, nah berarti
ini kan belum masuk soal peluang ya, tapi dia itu mencari banyaknya kelompok berbeda. Nah, banyaknya itu ada 10 kelompok. Nah, ini yang dinamakan tadi nih ruang sampel atau total kejadian. Seperti itu. Mudah ya? Masih mudah ya? Ya, Oke. Nah, ini sama kayak yang kemarin nih. Ini buat pemanasan aja nih. Nah, kita masuk ke yang medium. Nah, ini soal baru. Untuk soal medium yang pertama, sebuah lift berpindah dari satu lantai ke lantai berikutnya. Satu lantai ke lantai berikutnya. Tersedia tiga pilihan untuk berpindah lantai. Ada pakai lift, ada eskalator, dan juga ada tangga. Jika seseorang bergerak dari lantai satu, kemudian ke lantai dua, kemudian ke lantai tiga, dan terakhir berhenti di lantai empat, berapa banyak cara memilih alat berpindah lantai? Nah, lihat, di sini ada kalimat satu lantai ke lantai berikutnya. Berarti satu lantai ke lantai berikutnya. Nah, ini apa sih artinya? Jadi, dia itu perpindahannya satu-satu ya. Lantai satu ke lantai dua, lalu lantai dua ke lantai tiga, lalu lantai tiga ke lantai empat, dan terakhir, oh udah ya, betul? sudah. Oke, nah jadi karena dia berhenti di lantai empat, maka dia hanya tiga kali berpindah nih. Nah, lihat, dari satu lantai ke lantai berikutnya tersedia tiga pilihan. Jadi dari lantai satu ke lantai dua itu punya tiga pilihan perpindahan ya. Punya tiga pilihan alat untuk berpindah. Untuk berpindah. Nah, berarti lantai 2 ke lantai 3 juga sama ya. Dia masih punya tiga pilihan. Masih bisa pakai lift, masih bisa pakai eskalator, dan masih bisa pakai tangga. Dan juga untuk lantai 3 ke 4 juga sama ya. Masih punya tiga pilihan, betul? Oke, nih berarti setiap pindah lantai bisa pilih satu, pilih satu alat dari tiga alat. Nah, maka maka kita tinggal menggunakan aturan perkalian. Berarti 3 dikali 3, Kali kali tiga. betul, akan sama dengan berapa nih? 27. Betul, 27 cara. Nah, Cara. berarti kalau ada soal seperti ini, dia pakainya aturan perkalian. Aman? Aman. Oke. Vanessa, bingung atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, kita lanjut. Ya. Kita lanjut deh. Nah, untuk soal berikutnya, ada 4 kartu huruf dari E, J, N, dan O disusun menjadi sebuah kode. Jika semua kode disusun secara alfabetis, kode apakah yang berada pada urutan ke-15? Ke-15. Nah, jadi alfabetis itu harus berurutan ya. Maka urutan hurufnya apa aja nih? Hurufnya dimulai dari apa? E, lalu E, J, betul eh, ya? J, N, F, O. Oh, nah berarti sudah berurutan ya? Ya. Lihat, seperti tadi.
Karena dia itu berarti kita harus tahu tahu dulu ya berapa total susunannya ya. Ya, 4. Kan kita cari total susunannya. Nah, berarti kan dia 4 kartu ya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau huruf pertama kita, eh, huruf pertama itu ada 4 kemungkinan, betul? Ada kemungkinan E, kemungkinan J, kemungkinan N, kemungkinan O. Betul? Betul. Nah, lalu untuk huruf kedua, berarti kemungkinan pertama dikurang dengan satu huruf yang pertama ya. Maka sisa 3 kemungkinan. Bisa, 3. misalkan yang mau kita huruf pertamanya E, berarti sisa J, sisa N, dan sisa O. Betul? Betul. Nah, berarti untuk urutan ketiga, berarti tersisa berapa nih? 2 pilihan 2. ya? Bisa N dan bisa O. Lalu untuk urutan pertama berarti sisa satu pilihan, O. Nah, maka total susunannya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau 4 faktorial. Sampai sini paham Hmm, atau? Paham. Nah, sebenarnya untuk mencari total susunannya, kalau dia itu berurutan berarti dia nggak mengulang ya. Nah, kalau tidak berulang berarti kita bisa menggunakan nih langsung 4 faktorial. Tapi kalau misalkan kurang yakin, kita bisa nih susun seperti ini dulu. Nah, berarti berapa nih total susunannya? 4 dikali 3 dikali 2, 4. satu. Betul. Total susunannya sebanyak 24. 24 kode. Hmm, kode. Nah, lalu berarti kan dia itu sudah berurutan ya. Nah, karena sudah berurutan, karena sudah berurutan, maka sisa huruf bedanya, maka sisa huruf bedanya ada 3, betul? Kalau kita mengambil dari depan berurutan, maka sisa belakangnya sisa 3, betul? Nah, Ya. sisa langsung saja ya, 3 faktorial, betul? Hmm. Kenapa 3 faktorial? Ya. Karena dia itu berurutan, berarti urutan pertamanya itu sudah tetap. Nah, berarti berapa nih 3 faktorial? 3 6. kali 2 dikali 1 akan 6 kode. Nah, maksudnya 6 kode itu apa? Berarti awalan huruf awalan huruf itu ada pada urutan 1 sampai 6. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, berarti kalau awalan huruf J urutannya berapa? 2. Awalan huruf J berarti dari urutan ketujuh atau kode ketujuh sampai dengan kode ke 2. 12. Betul? Karena awalan karena kalau kita sudah memilih satu huruf di pertama, tersisa 3 huruf ya atau 3 faktorial. Nah, berarti tersisa 6 kode yang bisa berpindah-pindah tempat. Nah, lalu Kak, berarti kalau setiap satu huruf itu punya 6 kode, berarti awalan huruf itu dari kode pertama sampai ke 6. Lalu huruf J dari kode ke 7 sampai ke 12. Berarti kalau huruf N kodenya dari berapa nih? 13, 18. Oke, 13 ke 18. Lalu untuk awalan huruf O, 19 pada 4. awalan
huruf kan huruf O. Itu dari 19 ke 24. Nah, betul atau tidak nih totalnya sama susunan hurufnya? Sama ya? Sama. Oke. Nah, yang ditanya adalah urutan ke-15. Urutan ke-15 berarti diawali oleh huruf apa nih? N. Oke. Ini adalah urutan ke-15 ada di sini. Berarti nanti bentuknya depannya huruf N. Nah, karena dia alfabetis, berarti dia berurutan ya? Berarti N, apa nih, abis N? E, J, O. E. Nah, lalu untuk berarti N, E, J, O itu urutan ke-13. Lalu urutan ke-14-nya apa nih? Tetap huruf N. Lalu N. E, O, J ya? Betul? Paham atau bingung? Bingung. Nah, lihat. Karena eh, susunannya secara alfabetis, berarti dia itu huruf yang yang pertama di alfabet itu keluar duluan. Nah, ini sudah kalau yang urutan ke-13 paham ya? Karena urutannya E, lalu J, lalu O, betul? Oh. Nah, lalu untuk urutan ke-14 dia itu tetap awalannya N. Nah, lalu setelah N ada E. Nah, nah, habis E itu urutan O dan J-nya ditukar. Seperti itu. Jadi dari depan ke belakang atau dari kanan ke kiri urutannya. Lama masih bingung atau sudah paham? Paham. Oke, berarti untuk urutan ke-15 apa nih? Urutan N. ke-15. N. Nah, lihat. Berarti E-nya sudah ya. E-nya kita tukar ke samping. Berarti J, E, O. O. Seperti itu. Lihat. Tadi J-nya ada di tengah. Lalu J-nya menjadi ke belakang. Yang menjadi urutan ketiga. Nah, setelah J-nya menjadi urutan ketiga, dia pindah lagi ke urutan pertama, J. Nah, lalu O. O tadi dari belakang. Lalu dia maju ke depan ya, maju. Nah, lalu karena sudah habis nih, berarti ke urutan kedua, E-nya mundur. Lalu O-nya menjadi mundur lagi. Karena lihat, O itu urutan ke terakhir di alfabet. Seperti itu. Paham atau bingung nih? Paham. Oke, berarti kalau urutan ke-16-nya, berapa, bagaimana nih? Urutan ke-16-nya, C. O. N, J, E. O, O. E ya? E. Nah, betul. Nah, berarti sudah paham nih. Maka urutan ke-15-nya adalah yang N. J. E. O. urutan ke-15 adalah N, J, E, O. Seperti itu. Untuk soal medium yang pertama bagaimana? Medium yang kedua ya ini. Bagaimana? Sulit atau mudah? Lumayan sulit. Sedikit bingung ya? Bingungnya di urutan ininya ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi itu harus berurutan. Jadi kalau misalkan dia sudah habis nih, ditukar dengan ditukar dengan temannya. Nah, lalu dia bisa maju. Begitu juga sebaliknya. Lihat, tapi mengacunya pada urutan si alfabet. Nah, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut nih. Nah, ini sudah masuk ke yang hard nih, yang peluang bersyarat biasanya. Nah,
Untuk soal nomor 1, tim petir memiliki 6 pelari dengan kecepatan masing-masing adalah 8, 10, 8, 10, 12, 10, 6, dan 5. Dipilih 5 pelari, masing-masing menempuh jarak 80 meter. Agar total tim paling lama itu adalah 52 detik, berapa kombinasi tim yang dapat dipilih? Nah, berarti ini juga ada jaraknya, ada kecepatannya. Berarti kita carinya waktunya ya, betul? Betul. 6 pelari. Berarti aku ini deh, aku kasih kayak tabel deh. Nah, untuk pelari 1, kecepatannya adalah 8. Lalu pelari 2, kecepatannya 10. Pelari 3, kecepatannya adalah 12. Pelari keempat, kecepatannya 10. Pelari kelima kecepatannya 6. Dan pelari keenam, kecepatannya 5. Nah, lalu dia itu menempuh masing-masing 80 meter. Berarti jaraknya tetap ya? S-nya Ya, itu tetap 80 meter. Nah, lalu kita mencari apa nih? Mencari waktu dari masing-masing pelari ya? ya, Mencari waktu dari masing-masing pelari. Nah, berarti untuk pelari 1 atau T1 akan sama dengan apa nih? Rumus T? T sama dengan, jarak percepat betul, S per V. S-nya tetap. S-nya adalah 80. Berarti V-nya, V yang pertama itu 8. Jadinya waktunya berapa nih? 80. Waktunya 10 detik atau 10 second. Lalu untuk T yang kedua, itu jaraknya tetap 80 80 per, 10. oke, akan menjadi berapa waktunya? 8. 8 second. Lalu untuk T yang ketiga atau pelari ketiga, 80 per 12. oke, berarti berapa nih? 80 per 12. 80. 6 koma ya? 6 koma. Ya, 6 koma, eh, 6,66 ya? 6, 6,666 kayaknya. Betul? ya. Oke, berarti untuk pelari keempat atau T4, 80 per, 10 per 10. oke, akan sama dengan 8. 8. Lalu untuk pelari kelima, 80 per 6. Menjadi berapa nih? Hmm, 13,33 ya? 333. 13,33. Oke, 13,33. Lalu untuk pelari keenam berarti 80 per 5. Berapa nih 80 per 5? 16. Oke, 16. Sebentar. Nah, kalau sudah mengetahui nih masing-masing pelarinya dengan waktunya, maka kita bisa totalkan ya. Totalkan si waktu pelarinya. Totalkan waktu waktu 6 pelari. Berarti berapa nih totalnya? 10 ditambah 8 ditambah 6,66 ditambah dengan 8 ditambah dengan
13,33 ditambah dengan 16 akan sama dengan berapa nih? 61,9. 61,99 atau dia itu mendekati 62 second ya? 62 Ya, second. Nah, lalu lihat soalnya. Agar waktu tim paling lama 52 detik. Berarti berapa eh, waktu yang kelebihan nih dari si 6 pelari? Berarti karena minimal minimal 52 detik, maka 62 detik dikurang dengan 52 detik. Itu 10. 10 detik. Nah, maka pelari karena minimalnya itu 52, maka pelari yang memiliki waktu lebih dari 10 detik itu harus dieliminasi ya. Ya, Maka pelari yang memiliki waktu lebih dari 10 detik akan dieliminasi. Nah, berapa nih pelari yang waktunya lebih dari 10 detik? Pelari apa saja? Pelari lebih dari T1. Lalu, dan T5, T6. oke, T5 dan T6. Nah, maka yang harus dihapus adalah dari 3 tim itu ya. Nah, maka yang harus dihapus adalah 3 kombinasi tim. Seperti itu. Paham atau bingung nih? Atau dia bisa pakai apa? Udah ya, seperti ini ya, yang dihapus itu 3 kombinasi tim. Jadi maksudnya adalah eh, bukannya si T1, T2, T6 itu dieliminasi tiga-tiganya, bukan. Tapi antara T1 atau T5 atau T6 yang tidak diikutkan agar si waktu minimalnya tetap 52. Sampai situ, sampai sini paham atau tidak? Paham? Oke. Berarti bagaimana? Mudah atau sulit nih? Udah. Oke. Oke, kalau mudah kita lanjut. Ya, Oke, sebentar. Hmm. Nah, ini berarti apa nih? Dia itu merupakan contoh peluang yang digabung sama ini ya, digabung sama kecepatan ya. ya. Nah, mungkin nanti ada lagi nih yang seperti ini. Jadi kita lanjut. Nah, untuk soal selanjutnya. Plat terdiri dari 3 digit berbeda. 3 digit. Itu dari 1, 2, 3. Ini sepertinya 5-nya kurang ya. Atau kita bisa nulis 1 sampai 8. Sebentar. Sepertinya ini 5-nya tidak, angkanya tidak terikut. Berarti 3 digit itu dari digit 1 sampai digit 8. 1 sampai 8. Lalu 2 huruf berbeda. 2 huruf beda dari kata mobil. Nah, maksudnya seperti ini. Digit 1, 2, 3 itu adalah
angka. Angka 1 sampai 8. Lalu, dua digitnya itu adalah huruf. Huruf dari si mobiler. Nah, maksudnya seperti itu. Lalu, jika plat harus memuat digit. Nah, syarat lagi ya. Platnya harus memuat digit 4, digit 8, dan juga huruf M. Berarti di antara eh, 1 sampai 3 harus memuat 4 dan 8, dan di antara huruf harus memuat pilihan satu huruf M. Atau bisa kau tulis gini deh, ini M, yang ini 4, yang ini 8. Nah, yang ditanya adalah banyak plat berbeda. Sampai sini, Vanessa sudah paham belum maksud dari soalnya? Paham. Oke. Oke. Lihat, berarti karena 3 tempat itu harus 2 digit dan 2 tempat harus huruf huruf eh harus harus dari si eh, 4 dan 8 ya tadi ya. Berarti dari 3 tempat, 2 tempatnya haruslah 4 dan 8, 2 tempat haruslah 4 dan 8, maka maka sisanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 5, dan 6 ya? Betul? Oke. Nah, sepertinya ya, coba aku make sure dulu deh soalnya ini dia ada digit 5-nya atau tidak. Oh, soalnya tidak ada digit 5-nya. Berarti ini 5-nya dihapus. Dihapus berarti sisa pilihan angkanya adalah 1, 2, 3, 6. Dan 6. Atau 4 pilihan. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Lalu, lihat. 3 digit. 3 digit dari angka dapat disusun dapat disusun sebanyak berapa? Sebanyak seperti tadi ya, 3 faktorial atau sama dengan 6. 6. Nah, maka maka 6 akan dikalikan dengan 4. 6 itu sebagai 3 digit, susunan 3 digit, susunan 3 digit. Nah, dikali dengan 4. 4 itu banyak pilihan angka sisanya. Banyak pilihan sisa angka. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, berarti berapa nih? Sama dengan 24 ya? Nah, maksudnya 24 ini itu apa? Misal nih, ada 3 digit. Misal, yang depan adalah 4, tengahnya 8, belakangnya bisa 1. Lalu ada lagi 4, 1, 8 atau 8. 8, 4, 1. Nah, seperti itu. Totalnya akan ada sebanyak 24. Sampai sini paham atau bingung? Paham.
Oke, nah tadi bagian angka sudah selesai ya, kita tahu sebanyak 24. Lalu bagian hurufnya bagaimana nih? Bagian huruf. Oke, kita lihat dulu. Kata mobiler itu terdiri dari berapa huruf? 6, 7. 7 huruf. Nah, lihat. Syaratnya tadi adalah dua huruf berbeda. Syaratnya adalah dua huruf beda dan wajib M ya. Betul? Nah, maka berarti kalau misalkan yang huruf pertamanya M, berarti untuk huruf kedua itu tersisa 6 pilihan ya? Tersisa 6 pilihan, betul? Oke, lihat. Seperti tadi, karena dua digit dari huruf, maka susunannya sebanyak berapa nih? Dua digit dari huruf dapat disusun sebanyak 2 faktorial atau 2 dikali 1 atau sebanyak 2. Nah, maka maka tinggal 6 pilihan sisanya dikali dengan 2. Seperti itu. Maksudnya adalah 6 itu sisa pilihan hurufnya dan 2 itu adalah M-nya itu bisa di depan atau bisa di belakang. Seperti itu. Sampai sini paham atau bingung? Oke, berarti sama dengan berapa nih? Oke, 12. Nah, kalau sudah tahu berapa banyak susunan angka dan berapa banyak susunan hurufnya, maka cara untuk menyusunnya, maka banyak cara susunnya adalah 24 dari banyak cara menyusun angka dikali dengan 12 dari banyaknya cara menyusun huruf. Jadi berapa nih 24 dikali 12? 288. Oke, hasilnya adalah 288 plat atau cara. Nah, sampai sini paham atau ada yang ingin ditanya? Oke. Ini s- mungkin sulitnya ini ya karena dia ada dua ya. Ada angka dan ada huruf ya. Betul? Nah, jadi kalau aku biasanya mengerjakan dari eh, yang lihat sisa kemungkinannya ada berapa. Nah, setelah melihat sisa kemungkinannya ada berapa, nih seperti ini, aku susun dulu sisa kemungkinannya, lalu aku fokus kepada berapa banyak cara susunan di tempatnya. Dan setelahnya baru kita kalikan dengan sisa susunannya, sisa pilihannya. Nah, itu. Dan untuk huruf juga sama. Aku tahu dulu berapa sisa hurufnya. Nah, lalu aku tahu nih berapa banyak si susunan hurufnya. Dan ya sudah, aku tinggal kalikan berapa banyak si huruf syaratnya dan sisa huruf yang tersedia. Seperti itu. Lalu kalau ada kata banyak cara, itu sudah pasti banget dia itu dikalikan. Jadi, Vanessa paham atau bingung nih?
Paham. Tapi sulit ya? Sulit ya atau sedikit sulit? Sulit. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi deh. Sebentar. Jadi kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini soalnya sama nih seperti kemarin. Tapi yang jadi pertanyaannya itu berbeda. Kita baca lagi deh. Dari semua cara valid memasangkan angka 1 sampai 8 dengan huruf A, I, U, E, O, W, X, Y, Z dengan aturan ganjil konsonan dan genap vokal seperti kemarin. Ganjil ditambah sama vo, ditambah sama konsonan. Ganjil ditambah konsonan. Ganjil ditambah dengan konsonan. Lalu genap ditambah vokal. Genap ditambah vokal. Nah, jika satu cara dipilih acak, berapa peluang angka 2 berpasangan dengan huruf A? Lihat, yang ditanya adalah peluang 2 berpasangan dengan A. Nah, dia masuk ke yang mana nih? Yang syarat ke 2 ya? Enggak. Enggak. Nah, berarti ini masuk pada genap berpasangan berpasangan dengan vokal. Nah, Tahu. berarti kalau huruf 2 berpasangan dengan vokal atau 2 sebagai genap, berarti nanti akan ada 2A, 2I, 2U, 2E, Dua. dan 2O. Betul? Betul. Nah, berarti peluangnya tinggal 1 Satu per per, 5. nah 1/5. Seperti itu. Nah, jadi walaupun nih, walaupun soalnya panjang, tapi kita bisa lihat fokus ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu adalah berapa peluang angka 2 berpasangan dengan huruf A. Nah, angka 2 itu pasti huruf genap dan A itu pasti huruf vokal. Ya sudah, tinggal kita susun aja kayak gini. 2 berarti nanti 2 akan berpasangan dengan setiap huruf vokal. Ya sudah, yang ditanya adalah 2A. 2A itu sebanyak 1, lalu kemungkinan angka 2 berpasangan dengan huruf vokal itu ada 5. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu ya cari kayak kemarin ya. Ya, Oke. Nah, jadi mudah atau sulit nih? mudah. Oke. Kita lanjut nih kalau mudah. Nah, ini kemarin sudah atau belum ya? Yang berapa kemarin yang ininya sudah tahu berapa banyak cara. Tapi yang di sini pertanyaannya, jika semua susunan pembagian dianggap sama mungkin, berapakah peluang ketiga gelas terisi minimal 1 kelereng? Seperti kemarin ya, ada 4 kelereng identik dibagi menjadi 3 gelas. Ya sudah, seperti kemarin nih, kita gambar 3 gelas. Oke. Nah, 3 gelasnya warnanya merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru. Nah, berarti nanti akan ada merah ditambah hijau ditambah biru itu jumlahnya sama dengan 4 ya. Karena 4 kelereng. Betul? Betul. Nah, ya sudah.
Berarti kita cari dulu berapa banyak total kemungkinan 4 kelereng itu bisa masuk di 3 gelas. Menentukan menentukan berapa berapa susunan dalam gelas. Dalam gelas. Nah, kalau dalam gelas, hitung saja gelasnya. Berarti 3 faktorial akan sama dengan berapa? 6. 6. Nah, nanti akan ada 6 cara menyusun kelereng dalam 3 gelas itu. Lalu, seperti kemarin kita pakai yang bintang sekat. 1, 2, 3. Nah, berarti nanti dibaginya menjadi 2 ya, betul? Sekatnya ada 2. Nah, berarti kombinasi 6 dari 2. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, berarti berapa nih? 6 faktorial dibagi dengan, 2 faktorial kali 4, oke, akan berapa hasilnya nih? 6 14. akan 15, betul. Dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ini bisa dieliminasi. Maka hasilnya adalah 15 cara menyusun 4 kelereng dalam 3 gelas. Nah, yang ditanya adalah peluang ketiga gelas minimal 1 kelereng. Mana nih? Ditanya adalah peluang ketiga gelas minimal 1 kelereng. Nah, berarti bagaimana? Misalkan nih ada 3 gelas. Berarti kalau gelas merahnya 1, gelas birunya hijaunya 1, maka gelas biru akan menjadi berapa? 2. 2. Oke. Lalu kalau gelas merahnya bagaimana lagi nih cara menyusunnya? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Lalu 2, 1, 1. 2, 1, 1. Ada lagi atau tidak cara menyusunnya? Tidak. Oke, nah berarti karena minimal 1, 2 juga sudah minimal 1 ya, betul? Betul. Nah, maka totalnya akan ada berapa nih? 1, 2, 3. 3 yang minimal 1 kelereng per total keseluruhannya 15. Maka peluangnya adalah 1/5. Paham atau bingung? Paham. Oke, sebentar. Nah, kalau paham, kita lanjut, lanjut atau tidak nih? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, diberikan 8 titik. 5 titik berada pada satu garis lurus. Sedangkan 3 titik lainnya tidak segaris dengan 5 titik tersebut. Pertanyaannya adalah banyak segitiga berbeda yang dapat dibuat dari 3 titik. Nah, mungkin gambarnya seperti ini nih. 5 titik segaris berarti ada 3 titik yang tidak segaris dari total 8 titik. Yang ditanya adalah berapa banyak kalau dibuat segitiga, berapa banyak yang dapat dibuat. Berarti dari 8 titik itu ada 5 segaris atau 5-nya lurus dan 3-nya tidak lurus. Nah, berarti segitiga kan ada 3 titik ya? Tuh. Betul. Nah, segitiga itu ada
3 titik. Ada 3 titik. Nah, berarti kita untuk menentukan berapa banyak pilihannya, maka pilihan 3 dari 8. 3 titik untuk membentuk segitiga dan 8 titik untuk totalnya. Seperti yang soal easy tadi. Paham atau bingung? Jadi kita ingin menentukan berapa banyak cara memilih 3 titik dari 8 titik. Ini dia aku ulang deh. Kita mau menentukan menentukan berapa banyak cara memilih 3 titik. 3 titik di sini maksudnya adalah segitiga ya. Segitiga dari 8 titik. Maka menggunakan apa nih? Kombinasi 8 3. Sampai sini paham atau bingung? Ya, paham atau bingung? Bagaimana nih, Vanessa? Suaraku masih terdengar atau tidak nih? Dengar. Oke, berarti bingung atau paham nih? Paham. Oke, berarti berapa nih kombinasi 83? Berarti 8. 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Oke, akan menjadi berapa hasilnya? 8 kali 7 kali 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 3 faktorial. dikali Kali 2 5 faktorial. faktorial. Betul ya? Nah, Betul. ini bisa dieliminasi. Lalu ini juga bisa ya? Maka totalnya akan berapa cara nih? 56. 56 cara. Nah, lihat. 56 cara itu hanya memilih 3 titik dari 8 titik. Nah, lihat. Titik kita itu ada yang segaris, betul? Nah, berarti garis lurus itu tidak dapat membentuk segitiga. Garis lurus tidak dapat membentuk segitiga. Nah, maka akan ada C 5 dari 3 yang tidak terpilih. Yang tidak terpilih dari C83. Sampai sini paham atau bingung? Karena tadi dari 8 titik, 5-nya itu lurus. Kalau garis lurus itu sudah pasti tidak dapat membentuk segitiga ya. Nah, berarti maka akan ada kombinasi, akan ada eh, banyak kemungkinan dari 5 titik dan diambil 3 titik yang tidak terpilih dari si total keseluruhannya. Nah, jadi paham atau bingung nih? Paham. Oke, berarti kita cari kombinasi 5 3. Akan sama dengan berapa nih? 5 faktorial
per 3 faktorial kali 2. Oke, akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial kali per 3 faktorial kali 2. oke, berarti ini bisa dieliminasi. Maka hasilnya berapa nih? 5 dikali 2. Hasilnya ada 10. Berarti nanti akan ada 10 cara yang tidak terpilih dari 56 cara. Oke, nih berarti maka banyak segitiga, maka banyak cara membentuk segitiga, membentuk segitiga adalah 56. Itu dari total cara membentuk segitiga dari 8 titik. Dikurang dengan 10 cara membentuk eh, 5 segi membentuk membentuk 3 titik dari 5 titik yang lurus. Seperti itu. Maka berapa nih total banyak cara membentuk segitiganya? 46 cara. Nah, sampai sini bagaimana? Paham atau bingung nih? Oke. Nah, berarti kalau misalkan ada case seperti ini, ya sudah. Berarti keseluruhannya dikurang dengan yang tidak bisa dibentuknya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, sama ya tadi ya. Dari konfigurasi 8 titik pada soal sebelumnya, 8 sebentar, 8 titik pada soal sebelumnya, dipilih acak 3 titik. Berapa peluang ketiga titik tersebut membentuk segitiga? Tadi bagaimana? Peluang membentuk segitiga. Yang ditanya adalah peluang membentuk segitiga. Nah, tadi di soal sebelumnya kita sudah hitung ya berapa banyak cara membentuk segitiga, membentuk segitiga dari 8 titik dengan 5-nya lurus dan 3-nya tidak lurus. Tadi hasilnya adalah kombinasi 8 dari 3 dikurang dengan kombinasi 5 dari 3. Maka akan sama dengan tadi berapa? 5, Berapa tadi? 46 ya? Betul? 46. Oke. Atau sama dengan 56 dikurang dengan 10. Sama dengan 46 cara membentuk segitiga. Nah, lalu tadi juga kita sudah menghitung total cara membuat membuat segitiga dari 8 titik atau kombinasi 8 dari 3. Tadi sama dengan 56, betul? Ya, Nah, maka peluang
untuk membentuk segitiga adalah 46 per 56. 56. Seperti itu. Jadi bagaimana? Sulit atau mudah nih? Sulit ya? Lumayan. Oke. Nah, tadi ini karena di soal sebelumnya kita sudah menghitungnya nih, makanya di soal setelahnya kita eh, tinggal masukin aja karena yang ditanyanya adalah peluang. Sedangkan kalau soal sebelumnya yang ditanya adalah berapa banyak caranya. Gitu. Nah, jadi untuk nomor 5 dan 6 deh, yang bingung yang mana? 5. Yang 5 ya. Oke, nih aku ulangi lagi ya, atau aku ulangi lagi ya? Ya. Oke, nah tadi diberikan 8 titik dengan 5 titik itu lurus dan 3 titik itu eh, tidak lurus atau tidak segaris. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa banyak segitiga berbeda yang dapat dibuat dari 3 titik. Nah, kita sudah tahu juga ya, kalau segitiga itu sudah pasti 3 titik ya, betul? Betul. Nah, jadi untuk menentukan berapa banyak caranya, kita pertama kita hitung dulu nih, menentukan cara memilih 3 titik dari 8 titik atau keseluruhannya. Nah, tadi itu karena ini tidak berurutan, maka kita bisa menggunakan kombinasi 8 3. Sampai sini paham? Paham. Untuk menentukan berapa banyak totalnya dulu. Total mengambil 3 titik dari 8 titik. Nah, totalnya adalah 56. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, lalu tadi 8 titik itu terbentuk dari 5 lurus dan 3 tidak lurus. Nah, kita sudah tahu kalau misalkan segitiga itu sudah pasti terbentuknya dari sisi yang tidak lurus ya. Kalau sisi yang lurus dia tidak dapat membentuk segitiga ya. Ya. Nih, aku terus deh. Sisi lurus tidak dapat membentuk membentuk segitiga. Nah, maka tadi sisi lurusnya ada 5 ya, betul? Ya. Berarti kita dapat menentukan garis lurus yang tidak dapat membentuk segitiga akan ada kombinasi 5 dari 3. Seperti itu. Nah, berarti kita mencari nih kombinasi 5 dari 3. Itu adalah berapa banyak eh, 3 titik yang kita ambil dari 5 titik. 5 titik yang lurus. Tadi kita sudah menghitung nih hasilnya adalah 10. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak segitiga berbeda yang dimuat eh, dari 3 titik. Tadi total keseluruhannya adalah 56. 56 di- dikurang dengan 10. 10 itu dari cara yang tidak bisa kita bentuk segitiga. Seperti itu. Jadi 10 ini berapa adalah adalah banyak cara yang tidak dapat dibentuk dibentuk segitiga seperti itu. Maka banyak cara segitiganya
totalnya dikurang banyak cara yang tidak bisa. Sampai sini paham atau bingung? Dan Oke, berarti aman? aman. Oke, ada lagi atau tidak? Tidak. Oke, empat. Lanjut deh. Ini tadi nomor 6 sudah. Sekarang nomor 7. Satu lagi ya? Aman? Aman Ya, atau tidak? aman. Oke, satu lagi. Aman. Nah, sebenarnya lihat nih, nomor 7 dan nomor 8 aku bikinnya sama juga nih. Bilangan ribuan A, B, C, D memiliki digit berbeda. Berarti A, B, C, D digitnya berbeda. Dibentuk dari digit 0 sampai dengan 8. Ada berarti angka 0 sampai dengan 8 yang akan membentuk si 4 digit atau A, B, C, D. Jika A, B, C, D adalah kelipatan 4, berarti A, B, C, D kelipatan 4. Tentukan banyak bilangan yang mungkin. Nah, berarti idenya bagaimana nih kalau soalnya seperti ini? Perkalian. Ya, itu betul nih. Jadi, lihat. Berarti kalau kelipatan 4, kelipatan 4, maka cek dua digit terakhir. Digit, Habis bagi empat. betul, akhir. Atau CD. Nah, berarti apa saja nih CD isinya? Bisa nol Empat, empat, nol delapan. 8, 12, 16, Oke, betul. 20. 20. Oke, kira-kira sampai berapa nih? Sampai dengan 80. 8, 88. Lihat, digitnya berbeda nih. Berarti Berarti 8, 86 ya? Betul? 84. 4. Oke, nah seperti ingat tidak? Kita pernah menghitung berapa banyak digit. Itu caranya adalah awal, akhir, akhir dikurang dengan awal ditambah dengan satu. Ingat atau tidak? Iya. Oke, ini aku hapus dulu deh. Aku pindahin ke tengahnya. Berarti tadi akhir dikurang awal ditambah satu. Lihat, untuk digit pertama itu berarti kan 4 dikali satu ya? Betul? Ya, Untuk digit pertama itu adalah 4 dikali satu. Berarti untuk digit terakhir itu 4 dikali berapa? kali 21. Oke, dikali dengan 21. Maka total digitnya akan berapa? Digit terakhirnya itu adalah langsung aja nih, kita bisa mengambil angka 21 dikurang dengan digit awalnya itu adalah satu ditambah dengan satu. Sampai sini paham atau bingung? Nah, Oke, berarti totalnya berapa nih? 21. Oke, 21. Nah, lihat. Karena dia itu berbeda ya. Ada nggak dari total?
keseluruhan kelipatan 4 yang sama itu berapa saja? Angka yang sama, Empat, empat. lalu dari kelipatan 4 angka yang sama, yang sama ada angka 4 4 ya? Betul? Nah, berarti Ya, 21 ini dikurang dengan 1. 1 itu dua, adalah bilangan 4 4. empat, empat, Oke, paham dua berarti ya? puluh enam. Bilangan 4 4. Maka totalnya nanti akan ada 20 angka atau 20 bilangan. Nah, setelahnya, lihat. Tadi berarti si C dan D itu jumlahnya ada 20. Lalu, kita masuk ke pilihan A dan B-nya ya. Pilihan A dan B. Lihat, pilihan A dan B itu punya dua cara. Maksudnya dua cara itu apa? Nah, berarti yang pertama itu adalah C, D punya 0. Punya angka 0. Atau memuat 0. Seperti ini. 0, 4, 0, 8. Apalagi? 20. Lalu berapa lagi nih kelipatan 4 yang punya 0? 20, 40, 60, dan 80. Betul? Betul. Jadi C dan D yang punya 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasangan. Terus D ada 6 pasangan. Nah, lihat. Karena nolnya sudah dipakai CD, maka tersisa 7, sisa 7 untuk AB. Untuk AB. Maksudnya apa? Seperti kemarin, ini kita kasih 4 kolom. Tadi, kolom eh, C dan D itu sudah pasti 1 ya? Betul? Ya, Oke, berarti lihat, karena nolnya sudah dipakai di C dan D, dari total angka 0 sampai 8 itu ada 9 angka ya? 0 sampai 8 ada 9 angka. Nah, kalau dua angkanya sudah dipakai di C dan D, maka di A itu tersisa 7. Betul? betul. Nah, kalau A tersisa 7, di B tersisa 6 pilihan angka. Enam, Nah, berarti berapa nih? 7. empat, dua. Betul, akan ada 42. 42 bilangan. Sama dengan 42 bilangan. Nah, lalu kita masuk ke case berikutnya. Case berikutnya atau case 2 adalah adalah C dan D tidak mengandung nol. C, D tidak mengandung nol. C dan D yang tidak mengandung nol adalah 20 dikurang dengan 6 angka yang mengandung nol ya. Betul?
Paham. maka akan ada 14 pasang si kelipatan 4. Oke. Nah, dari 9 angka sudah dipakai 2 untuk C dan D. Dan A-nya itu tidak boleh 0 ya. Kan lihat, bilangan ribuan. Aku tulis ya di sini deh. Dari 9 angka, dari 9 angka, yaitu 0 sampai dengan 8, sudah dipakai 2 angka angka untuk C dan D. Nah, lalu A-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Karena bilangannya ribuan. Nah, sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, berarti maka maka 9 dikurang dengan 2. 2 yang sudah dipakai CD dikurang lagi dengan 1. Satunya adalah 0 karena si A-nya tidak boleh 0. Betul? Ya, Maka akan sisa 6. Sampai sini paham? paham. Nah, berarti sisa susunan hurufnya ada berapa nih? Satu, satu untuk kelipatan 4 di C dan di C, satu untuk kelipatan 4 di D. Nah, yang A-nya itu tadi tidak sama dengan 0. Maka tadi sisa 7 ya, betul? Ya, Nah, 7. 7 dikurang 1, 0. Maka sisa 6 pilihan angka untuk A. Sampai sini, paham? paham. Dan, nah, dan untuk B juga tersisa 6. Sampai sini, paham atau bingung? Paham. Oke, nih, aku tulis deh. Aku tulis di sini deh. 6 ini adalah selain C, D, dan 0. Dan yang 6 di sini adalah selain C, D ditambah dengan 0. Nah, berarti untuk kemungkinan C dan D yang tidak mengandung 0 ada berapa kemungkinan nih? 6 dikali 6 dikali 1 dikali 1. Ya, 6. Oke, 36. Sebentar. 36. Nah, lihat, lihat. Berarti maka maka banyak bilangannya adalah adalah 6 dikali dengan 42 itu adalah pilihan CD eh pilihan AB yang CD-nya mengandung 0. Tadi ada 6 pasang yang punya 0 dan 42 pasang pilihan pilihan AB-nya ditambah dengan ditambah dengan 14 pasang yang CD-nya tidak mengandung 0 dikali dengan 36 pasang untuk pilihan AB-nya. Sampai sini paham atau bingung? 6 kali 42. Ini ya. Oh ini deh, aku taruh di sini aja deh supaya nggak bingung deh. Berarti kalau aku taruh di sini bingung ya. Ini aku masukin ke sesuai kelompoknya deh. Nah, tadi kan
pilihan AB itu ada dua kondisi ya, yang CD-nya punya 0 dan yang CD-nya tidak punya 0, betul? Dan Nah, tadi yang CD-nya punya 0 itu ada 6 pasang, betul? Tadi kita sudah menghitung ya, totalnya ada 6. Nah, berarti tadi pilihan AB-nya ada 42. Maka total pilihan CD yang tidak punya 0 adalah 6 dikali dengan 42. Berapa nih 6 dikali 42? dua, dua, lima, dua. Oke, 252. Nah, lalu untuk CD yang tidak mengandung nol, tadi yang tidak mengandung nol itu totalnya ada 14, betul? 14 dikali dengan 36 si kombinasi AB. Seperti itu. Paham atau bingung? Paham. Oke, berarti berapa? 14 dikali dengan 36. 504. Oke, 504. Nah, maka banyak cara bilangannya. Ya sudah, ditambahkan saja. Berarti 252 ditambah dengan 504. Berapa nih hasilnya? 756. Oke, 756. Nah, bagaimana untuk soal yang ketujuh? Sulit ya? Ya, Iya, lumayan sih sulit ini. Karena dia syaratnya ada banyak nih, kan ada pakai kelipatan 4, lalu digitnya berbeda. Jadi, apa nih yang Vanessa bingungin dari soal nomor 7 ini? yang ini, yang pilihan AB-nya. Nah, oke. Jadi, tadi kan karena kita lihat dari awal, tadi ada 4 bilangan ribuan. Lalu syaratnya harus kelipatan 4. Nah, tadi totalnya adalah 20. Tadi kita sudah menghitung ya, betul? Nah, 20 adalah eh, kelipatan 4 kalau dilihat dari dua digit terakhirnya atau digit C dan D. Nah, berarti untuk digit C dan D tadi sudah punya 20 eh, kemungkinan bilangan. Nah, lalu untuk AB-nya itu bagaimana? Nah, jadi untuk menentukan AB, kita punya dua kondisi si CD. Kondisi pertama, si jika si CD-nya itu tidak punya angka nol. Eh, ini aja deh, berurutan deh. Berarti jika si CD-nya itu punya angka nol. Tadi, kalau CD-nya punya angka nol, kita sudah hitung nih, ada 04, 08, 20, 40, 60, dan 80. Totalnya ada 6 pasangan. Nah, itu kita simpan dulu nih, 6 pasangan. Yang kalau CD-nya punya angka nol. Ini deh, 2, 3, 4. Kalau antara C dan D-nya mengandung nol dan kelipatan 4. Nah, lalu karena nolnya itu sudah dipakai di CD, berarti di- jumlah angkanya tadi ada 9 ya, dari 0 sampai 8, betul? Ya, Nah, berarti satu angka kita pakai di D. Satu angka kita pakai di C. Nah, berarti sisa untuk A dan B-nya itu hanya ada 7 angka. Betul? Ya sudah, kita masukin 7 di depan. Tidak apa-apa, kita masukin 7 di depan. Lalu, kalau
karena eh, soalnya adalah digit berbeda, maka 7 harus dikurangi 1. Karena nanti nggak boleh di nggak boleh dari si bilangan A masuk ke bilangan B atau si digit kedua. Sampai sini paham atau bingung? Ah, Oke, berarti totalnya ada 7 dikali 6 dikali 1 dikali 1 atau akan ada sebanyak 42 bilangan untuk bilangan A dan B. Nah, berarti tadi kalau ribuan itu kan ada 4 digit ya. Tadi kita sudah menghitung nih, kalau digit C dan D-nya itu punya 0, itu akan ada 6 pasangan. Lalu, untuk AB-nya tadi, kalau CD-nya punya 0, akan ada 42 pasangan. Ya sudah, kita tinggal mengkalikan saja. 6 dikali dengan 42. Sampai sini paham atau bingung? um, Oke. Nah, lalu masuk ke case yang kedua. Jika si CD-nya tidak mengandung nilai 0, ya sudah, kita tinggal mengkurangi dari total dikurang dengan 6 pasangan angka yang punya nilai 0. Sehingga akan menjadi 14 pasangan CD yang tidak mengandung 0. Sampai sini paham atau bingung? paham. Oke, nah lihat. Dari 9 angka 0 sampai dengan 8 sudah dipakai 2 angka untuk CD. Betul? Ini deh aku tulis di atas deh. Ini satu angka, ini juga satu angka untuk C dan D. Nah, lihat. Berarti tadi A dan B-nya itu punya 0 ya, karena si CD-nya tidak mengandung 0, betul? Di case kedua itu AB-nya punya 0. Aku tulis dari sini deh. Pada case 2 AB punya 0 karena CD tidak punya 0. Nah, lihat, kalau bilangan ribuan itu apakah angka 0 bisa ditaruh di depan atau di digit A? Enggak. Tidak bisa ya. Nah, maka untuk itu A-nya itu tidak sama dengan 0 di sini. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Nah, berarti maka pilihan untuk si A, pilihan untuk A berarti 9 dikurang sama 2 CD, ini adalah CD, dikurang lagi dengan 1. Satunya itu adalah 0. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Nah, maka akan ada 6 angka untuk ditaruh di digit A. Yang ini. Yang ini. Paham? Paham. Nah, lalu untuk digit B, untuk digit B, berarti 9 dikurang dengan 2, 2 itu adalah C dan D, dikurang dengan 1. 1 itu adalah apa? 1 itu adalah si A. Nah, maka akan menjadi berapa totalnya? 6 juga ya? Betul? Nah, maka di sini muncul angka 6. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Nah, jadi berapa banyak bilangan AB yang CD-nya tidak mengandung 0 akan ada 6 dikali 6 dikali 1 dikali 1 atau sebanyak 36 bilangan. Aman?
gimana? Oke, nah lalu untuk mengetahui totalnya si eh, ABCD yang CD-nya tidak mengandung nol, itu kita tinggal mengkalikan saja. 14 dari si CD-nya tidak mengandung nol dikali dengan kombinasi si AB-nya ada 36. Ha- Terbentuklah ini 504. Sampai sini paham? Oke. Nah, berarti banyak susunan bilangannya adalah tinggal kita jumlahkan saja 500 252 untuk A, B, C, D yang CD-nya punya nol dan 504 untuk A, B, C, D yang CD-nya tidak punya nol. Maka hasilnya adalah 750. Nah, gitu. Sampai sini bagaimana? Paham. Oke. Memang agak ini ya, agak panjang ya caranya. Nggak apa-apa. Ini memang sepertinya harus dijelaskan nih karena dia itu dari uraian itu. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak berarti dari nomor satu sampai nomor terakhir ada yang ingin ditanya? Enggak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanya, dari nomor satu sampai terakhir apa yang susah atau apa yang sulit? Yang nomor dua, Nomor dua yang mana? Dua yang medium, dua terakhir. dua yang medium atau yang hard? Oke, nomor Dua dua. terakhir. Oh, nomor dua terakhir. Oke, nomor dua. Oke, oke. Lalu hari ini kita belajar apa saja nih? Peluang Peluang. Lalu kita belajar kombinasi oke, kombinasi. Lalu kita belajar juga ini ya, menentukan peluang dengan syarat. Peluang dengan syarat. Lalu kita juga belajar mengenai susunan ya. Susunan. Oh, susunan juga peluang dengan syarat. Oke. Nah, yang susah adalah dua nomor terakhir. Berarti untuk next lesson kita mau mau peluang lagi atau yang lain nih? yang Kalau lain saja. oke, boleh. Yang lain saja ya. Yang lain. Nah, kalau yang aku lihat Vanessa itu kalau buat aljabar udah oke. Aljabar udah oke. Statistika juga udah. Statistika. Nah, jadi kalau dari Vanessa maunya apa nih untuk minggu depan? Untuk hari Minggu. Eh, kita Ini ya, boleh deh kita ulang lagi ya geometri ya. ya Oke. Nah, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Cukup ya? cukup. Oke, kalau cukup aku ini deh stop share screen deh. Oke, gantian deh Vanessa yang share screen ke webnya. Kita hampir selesai soal peluang hari ini nih. Dua soal lagi.
Udah selesai. Oke, kalau sudah eh, aku cukupkan. Terima kasih banyak Vanessa yang sudah hadir. Sampai ketemu di hari Minggu. Ya, makasih. Sama-sama.